Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hikmah Widiatun Nisa ingin mempresentasikan sedikit tentang implementasi penegakan hukum negara. Pertama-tama, Ana akan menjelaskan apa itu implementasi. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa kita artikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Artinya, mengimplementasi hukum berarti menjabarkan nilai-nilai hukum dan merealisasikannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila dan memiliki dasar hukum UUD 1945. Otomatis, setiap warga negara mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, Ana akan menjelaskan bagaimana keadaan hukum di Indonesia dan daerah tertentu. Jika kita melihat implementasi penegakan hukum yang ada di Indonesia, akan terlihat banyak sekali kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia layaknya barang dagangan yang dapat dibeli oleh orang-orang yang memiliki materi. Para pejabat, pengusaha, artis adalah golongan orang-orang yang cenderung kebal terhadap hukum. Sedangkan rakyat kecil seringkali diperberat hukumannya dibanding golongan dari kalangan atas. Itulah sebabnya ada ungkapan yang berbunyi, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu, bagaimana dengan daerah tertentu? Apakah masih ada daerah yang menjalankan hukum dengan adil? Tentu saja ada. Salah satunya daerah Ana sendiri. Secara pengamatan Ana, pelaksanaan hukum di daerah Ana dilaksanakan dengan cukup baik. Masyarakatnya sendiri memiliki kesadaran yang tinggi dalam menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun masih ada masalah-masalah kecil yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga terciptanya kerukunan yang damai antar pemerintah dan masyarakat. Lalu, yang ketiga, Ana akan menyebutkan beberapa faktor penyebab menurunnya penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, lemahnya political will dan political action para pimpinan negara ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegak hukum. Lalu, bagaimana dengan solusinya? Di sini Ana juga akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum, karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, turut andilnya pihak-pihak terkait dalam pensosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Yang ketiga, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata-mata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Yang keempat, mencukupi kebutuhan personal, sarana, dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum. Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum sehingga tidak ada hakim yang terlibat kasus korupsi. Yang kelima, pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Dan yang terakhir, adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari Ana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.